Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair talibun wa talibat fil faslir rabi' a ba wa ja. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkah limpahan dari Dialah sehingga kita kembali dipertemukan dalam mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah pertemuan yang kedua untuk pelajaran keempat tentang as-sakan, tempat tinggal. Baik, talibun wa talibat, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, hayya naftah muqabalatina bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafaddalu iftahu as-safha salasatun wa salasun. Silahkan anak-anak bu guru buka halaman 33. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang at-tarkib atau pola kalimat. Baik, sudah dibuka bukunya atau bukunya masih dikumpul semua? Ya, kalau sudah dibuka, silakan perhatikan ya. Hari ini kita akan belajar tentang pola kalimat isim nakirah dan isim ma'rifah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa itu isim nakirah dan apa itu isim ma'rifah. Baik, kita mulai. Perhatikan kata-kata yang bergaris bawah berikut ini. Hadza baitun. Al-baitu qaribun minal masjid. Perhatikan kata yang bergaris bawah di sana adalah baitun dan al-baitu. Diulang. Hadza baitun. Al-baitu qaribun minal masjidi. Al-baitu qaribun minal masjidi. Ini rumah. Hadza baitun. Ini rumah. Al-baitu qaribun minal masjid. Rumah ini qaribun minal masjid. Rumah ini dekat dari masjid. Kemudian kalimat kedua, contoh kedua, perhatikan sekali lagi, perhatikan yang bergaris bawah. Hadza baitun. Baitun ya, kata-kata baitun yang bergaris bawah. Baiti qaribun minal mal'abi. Baiti hada baitun. Ini rumah. Baiti, rumah saya, qaribun minal mal'abi. Dekat dari lapangan. Sekarang anak-anak bu guru perhatikan seperti yang bu guru perintahkan tadi, perhatikan kata-kata yang bergaris bawah, yaitu kata-kata baitun, al-baitu, dan baiti. Baitun, al-baitu, dan baiti. Kenapa kita harus memperhatikan ketiga kata itu? Karena ada hubungannya dengan at-tarkib atau pola kalimat yang akan kita bahas hari ini. Baik, sekarang perhatikan kata baitun. Baitun di sana disebut dengan
baitun adalah kata benda ya. Kata benda yang seperti apa? Nakiroh atau ma'rifah kah? Oke. Baitun, kata baitun adalah isim nakiroh. Apa itu isim nakiroh? Isim nakiroh adalah isim yang bersifat umum. Ya. Isim yang masih bersifat umum. Jadi kata baitun itu adalah kata benda yang masih bersifat umum. Rumah, biasa aja rumah. Belum ada, oh rumah siapa atau rumahnya bagaimana, belum ada keterangan seperti itu. Masih bersifat umum. Rumah yang mana yang dimaksud belum tahu. Nah, itu maksudnya isim nakiroh. Ya, isim nakiroh itu kata benda yang masih bersifat umum. Kata baitun, kata madrasatun, kata masjidun, kemudian kata misalnya kolamun, apa banyak ya kata benda yang sudah kita pelajari. Nah, kata-kata itu masih bersifat umum. Kemudian perhatikan kata kedua, yaitu al-baitu. Al-baitu. Al-baitu qaribun minal masjid. Ya. Rumah ini dekat dengan masjid. Nah, kata al-baitu itu disebut isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Isim ma'rifah adalah isim yang bersifat khusus atau isim yang sudah kita ketahui. Al-baitu yang mana? Oh, al-baitu qaribun minal masjid. Rumah yang dekat dari masjid. Atau madrasatun yang mana? Oh, madrasatun abatasa. Misal al-madrasatu, misalnya al-madrasatu qaribun minal masjid, misalnya sekolah yang dekat dari masjid. Kemudian ada kata baiti. Nah, kata baiti ini juga termasuk isim yang telah dimakrifahkan ya, yang telah dimakrifahkan. Apa yang telah dimakrifahkan maksudnya apa? Masih akarnya dari baitun, tapi baitun tadi isim nakiroh yang bersifat umum. Nah, ketika dia mau dikhususkan atau isim makrifah, maka dia berubah menjadi baiti. Nah, baiti ini yang sudah tersambung dengan apa yang kemarin kita pelajari, sudah tersambung dengan kata ganti atau domir ya, domir kepemilikan. Apa ciri-cirinya? Dia sudah ada tambahan ya di ujungnya, baiti, atau itu artinya rumahku. Kemudian coba perhatikan juga di sana ada bagan ya, ada bagan. Perhatikan di sana ada kata-kata baitun. Baitun tadi termasuk isim apa? Iya, isim nakiroh. Ketika dia dirubah menjadi isim ma'rifah, dia berubah menjadi kata al-baitu. Al-baitu. Jadi ketika dia sudah berubah menjadi al-baitu, dia bukan isim nakiroh lagi. Dia sudah menjadi isim ma'rifah atau kata benda yang sudah diketahui. Yang mana yang dimaksud dengan rumah tersebut ya. Jadi apa perubahannya di situ? Ya, kalau baitun ada isim nakirah, isim nakirahnya ada tanwin ya, baitun, tuntun. Nah, ada baitun, ada tanwinnya. Kalau kita kenali ya, kita kenali ternyata kalau dia isim nakirah, maka ada tanwin di ujung kata benda tersebut. Tetapi ketika dia berubah menjadi isim ma'rifah atau isim yang sudah diketahui, maka dia berubah menjadi al-baitu. Ada tambahan alif dan lam, dan tanwinnya kemudian menjadi hilang.
ketika masuk alif dan huruf alif dan lam, maka tanda tanwinnya dihilangkan. Maka dia sudah menjadi isim ma'rifah. Kata benda yang bersifat khusus gitu ya. Kemudian baitun juga bisa berubah menjadi baiti. Nah, ketika dia bersambung dengan kata ganti domir atau kata ganti kepemilikan atau domir. Baiti, baituka, ya, baituki, baituhu, baituha, gitu ya, baituhum, gitu ya. Nah, ketika dia ini juga termasuk isim ma'rifah. Kenapa? Karena sudah diketahui punya siapa rumah itu. Nah, ketika dia disambungkan dengan domir, maka tanda tanwin dan alif lamnya juga dihilangkan. Tanpa tanda tanwin dan tanpa alif lam. Ini ada juga dicontohkan ya. Berikut ini adalah contoh penulisan isim yang salah. Nah, isim yang salah nak ya. Al-baitun. Nah, kenapa tulisan al-baitun menjadi salah? Ada yang tahu? Iya, dia harus memakai salah satunya aja. Kalau dia mau menjadi nakiroh, dia menjadi baitun saja, tidak pakai alif lam. Atau kalau dia mau menjadi ma'rifah, dia pakai al-baitu tanpa tanwin. Kemudian ada kata-kata baitu. Nah, kata baitu pun salah gitu ya. Ya, karena kenapa? Karena dia tidak jelas malah apa ma'rifah atau nakiroh gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia ma'rifah dia pakai al-baitu, kemudian kalau dia nakiroh dia harus ada tanwinnya. Kemudian ada kata al-baituka. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena kalau dia bersifat ma'rifah, dia tidak bisa digabung dua-duanya ya, alif lam sama domir ya. Kalau mau domir saja, kalau mau alif lam saja ya. Kalau mau al-baitu saja, bukan al-baituka. Yang benar adalah al-baitu atau baituka ya. Kemudian al-baiti. Nah, al-baiti juga salah karena terdapat kata-kata alif lamnya. Seharusnya hanya baiti atau baitun ya. Baiti kalau ma'rifah, kalau kalau nakiroh dia berubah menjadi baitun. Ada iklan ya, maaf ya bunda. Demikian ya dari Bu Herli, mohon maaf banyak kekurangan. Semoga Anda semua paham ya dengan penjelasan Bu Herli. Kalaupun belum paham, nanti bisa bertanya langsung ya dengan Bu Herli atau Pak Riko atau Pak Dedi ya di kelasnya masing-masing. Penugasannya halaman arba'atun wasalasun hatta khamsatun wasalasun ya, halaman 34 sampai 35. Demikian hayya naqtatim muqabalatina bi qiraatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.